Pernah nggak kamu duduk di depan laptop atau di depan buku catatan, terus mencari-cari ide untuk membuat konten YouTube, akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Udah duduk lama-lama di depan laptop, depan buku catatan, mikirin bikin konten. Bikin konten apa ya ini ya? Cari ide, tapi malah nggak dapat apa-apa. Waktunya berjalan begitu cepat, akhirnya nol, tanpa ide satupun. Ini cerita yang sering banget dialami oleh kreator pemula, mungkin termasuk kamu juga. Rasanya kok ide kita nggak sebagus konten kreator lainnya. Terus apa nanti penontonnya suka ya? Jangan-jangan ini itu. Banyak banget yang ada di pikiran, akhirnya kamu nol, nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya aku itu lebih banyak menunda daripada bertindak. Jadi gara-gara pikiran-pikiran yang tadi itu, akhirnya ya udah aku udah nggak cuma scroll aja ngeliat, terus jadinya ngebandingin, pengen jadi si kreator ini, pengen jadi seperti dia. Akhirnya nggak buat apa-apa, cuma nonton aja, scroll aja terus sampai waktunya habis. Padahal kalau dihitung-hitung, waktu yang aku habiskan untuk overthinking, mungkin aku bisa buat beberapa video untuk konten di YouTube. Tapi karena overthinking terus, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak ini itu, akhirnya nggak dapat apa-apa, nol guys. Nol. Semakin lama aku berpikir, itu semakin membuat aku ragu akan kemampuanku sendiri untuk membuat konten. Dan parahnya, ide-ide yang muncul tadi itu hilang semua, karena nggak ada catatan, nggak aku tulis, nggak aku apa, karena terlalu banyak mikir ini itu, akhirnya udah hilang. Nggak ada apa-apa. Akhirnya channel YouTube-ku nggak berkembang, subscriber stagnan, segitu-segitu aja, bahkan turun. Viewernya juga nggak naik, turun malah. Dan aku mulai ngerasa, apakah aku memang nggak cocok jadi konten kreator? Nggak cocok jadi YouTuber? Iya kan? Nggak cocok membuat konten? Semua itu bukan karena kita tidak berbakat, tapi karena kita terlalu lama menunda untuk memulai. Kita semua punya potensi besar untuk menjadi kreator yang sukses. Tapi kuncinya adalah terus bergerak dan memulai. Kreator besar pun pernah ragu. Tapi mereka tidak memilih untuk berhenti di fase ide. Ingat ya, kreativitas itu bukan tentang mencari ide yang paling sempurna. Tetapi tentang terus mencoba belajar dan berproses. Itulah kreativitas. Jadi solusinya apa ya? Nah, ini aku punya 5 tips buat kamu, bisa kamu coba. Oke, tips yang pertama, tulis semua ide yang muncul. Jangan menilai dulu. Jadi setiap ide punya potensi ya. Yang kedua, tetapkan deadline. Misalnya hari ini aku bikin skrip, nanti malam aku syuting, besok pagi edit, siangnya upload. Gitu ya, bikin schedule yang rutin seperti itu. Ya, tetapkan deadline-nya. Jadi ingat, tetapkan deadline-nya. Yang ketiga, mulai dari ide yang sederhana. Konten itu nggak harus sempurna. Yang penting ada. Oke, yang keempat, gunakan timer ya. Bisa pakai handphone, bisa timer. Jadi atur 30 menit untuk brainstorming. Habis itu eksekusi. Langsung dibuat. Oke. Nah, dan yang kelima, upload dulu, evaluasinya nanti. Jadi jangan takut gagal. Ya, jangan takut, jelek loh ini, udah jangan takut, upload aja dulu, evaluasinya nanti. Karena dari situ kita akan belajar. Dan yang terakhir, ingat, kamu nggak sendirian. Semua konten kreator pernah mulai dari nol. Ya, termasuk saya. Mulai sekarang, jangan terlalu banyak berpikir, tapi eksekusi. Jadi langsung dibuat. Oke, kalau kamu yang setuju atau punya pengalaman serupa, boleh kamu tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa video ini di like, share ke teman-teman, dan yang belum subscribe boleh subscribe. Ingat ya, perjalanan 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Jadi mulai sekarang, jangan ditunda lagi. Let's go.